Ya, ke moderator dulu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu moderator, Bu Iim, atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi, materi hari ini hanya pengenalan aja karena memang sampai begadang juga kita membuatnya. Ya, yang mungkin banyak kekurangannya. Ini hanya cara menggunakan kuisis untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi ya, apa itu kuisis? Jadi kuisis itu sebenarnya adalah sebuah web tool. Web tool itu berarti alat yang ada di internet yang untuk membuat permainan kuis interaktif, dapat juga digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, terutama untuk ulangan atau latihan soal atau buat PR. Biasanya untuk selama ini saya bikin untuk latihan-latihan soal aja, misalnya 10 soal, nggak pernah banyak-banyak. Belum takutnya anak kecapean juga. Biasanya saya antara 5 sampai 10 soal sudah saya lakukan, dan di situ ada langsung nilainya gitu. Bahkan kalau mau ada grafik dan sebagainya itu bisa juga dilihat. Yang untuk biasanya sih digunakan untuk ulangan. Di beberapa sekolah mungkin sudah sering digunakan, ya. Mungkin kita hanya mereview saja gitu. Kemudian apa itu, kenapa kuisis itu, apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, kelebihannya penggunanya sangat mudah dan menyenangkan karena disertakan oleh gambar-gambar yang menarik. Ada warna-warni yang cerah, beda dengan mungkin kalau di benar-benar kayak UNBK atau sebat USBN, USBK, itu kan gambarnya mungkin hitam putih saja. Ya, kalau di kuisis ini gambarnya warna-warni, ya, sehingga menyenangkan bagi anak SD, SMP mungkin, ya, SMA mungkin juga masih menarik. Bahkan eh, kemarin saya cobakan agak langsung ya. Jadi waktu ketika masih belum COVID di semester pertama saya mencoba dengan anak-anak. Kebetulan ada komputer ya kan di jurusan animasi ya, menggunakan kuisis ini saya coba, mereka sangat enjoy gitu. Ya, menyenangkan. Kemudian eh, yang kedua adalah dapat menambahkan gambar ke soal dan mudah dalam pengaturan pertanyaan sesuai keinginan kita. Jadi karena di kuisis itu banyak bank soal, kita bisa nyari bank soal di situ atau kita bisa bikin soal sendiri. Ya, nanti mungkin akan kita ajarkan kalau sinyalnya saya masih bisa, ya mudah-mudahan sih saya bisa kita langsung praktekkan kalau waktunya masih ada. Kemudian soal dapat di-share dengan memberikan link alamat atau dengan memberikan kode soal yang terdiri dari 5 digit. Jadi biasanya kemarin waktu pembelajaran jarak jauh sendiri pun saya sudah share alamatnya, linknya langsung aja di classroom anak-anak, kemudian mereka mengerjakan. Ya, banyak juga bertanya, Pak, ini Pak, gimana Pak, ini kodenya soalnya apa? Langsung saya berikan kode soal yang terdiri dari 5 digit ini. Ya, namanya anak-anak kita, anak-anak SMK Tambelang, mungkin
ya hanya mengerjakan mungkin dari 36 siswa yang mengerjakan mungkin cuma 10 sama 5 sampai 10 karena mungkin tergantung paket ya, tergantung paket dan sebagainya. Dan mereka selalu banyak nanya sih, Pak ini gimana, Pak ini gimana gitu. Ya yang bisa, yang mereka mau belajar sendiri gitu. Kemudian yang keempat, kelebihannya adalah memberikan data dan statistik tentang kinerja siswa kita dalam mengerjakan soal. Jadi kalau nanti ada homework, kalau nggak salah ada latihan sama untuk kuliah, ujian gitu ya. Kalau untuk latihan bisa berkali-kali, jadi mereka semangat gitu ya. Misalnya mereka baru dapat 5 atau berapa, mau nyoba lagi nggak apa-apa. Tapi kalau ujian hanya sekali saja. Kemudian yang kelima adalah dapat dimainkan kapan dan di mana saja. Jadi dapat dimainkan kapan, ya ketika dia baca link kita langsung dibaca, langsung kerjakan, diklik aja linknya atau masukin kode soalnya. Kalau kemarin saya sempat yang ketika belum ada COVID ini masih masuk ya, saya pakai yang karena dia kapannya aja, jadi saya kayak UNBK lah, cuma modelnya mirip-mirip UNBK, jadi langsung keluar nilainya. Jadi kayak ulangan gitu ya. Dan di mana saja dengan situasi ini dari rumah, dari mall, dari HP, dari laptop ya bisa. Asal sinyalnya, yang masalah sinyal. Ini kembali ke sinyal dan kuota. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebelum kita membuat kuisis itu ya, kita harus masuk dulu, daftar dulu masuk ke www.quizzes.com ya. Nah, ini tampilannya kayak gini, kuisis awalnya, kemudian kita masukkan sign up di sebelah kanan atas ini yang saya tunjukkan dengan tanda panah ini ya. Terlihat tidak ya tanda panah saya? Ya, yang ini ada yang kuning, tanda panah kuning ya. Nah, ini kita kelihatan ya. Ini ada klik sign up. Kemudian nanti keluar tulisan gini, pilihlah peran kita. Ada tulisan kalau nggak salah sih teacher, student, parent ya. Kita sebagai apa di sini? Sebagai guru, siswa atau orang tua. Ya. Nanti kalau orang tua itu berarti kita hanya bisa melihat hasil-hasil belajar anak kita. Jadi terpantau ya. Anak mengisi soal-soal yang diberikan guru, orang tua mengetahui hasilnya. Oh, anak ini berarti belajar nih. Nilainya sekian 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 gitu. Kelebihannya seperti itu. Kemudian jadi kita klik teacher karena kita teacher. Ya, kita isi ya username-nya siapa, misalnya di sini Yunara, country-nya Indonesia, school zip yang biasanya bisa diisi bisa enggak ya. Ini sebenarnya sih saya mau nanti kita praktekannya teacher, terus nanti diisi dengan biodata seperti biasa lah gitu ya, ketika kita ngisi email ya. Kalau kita ada email kita ya isi dengan email kita ya, itu lengkapi data Anda dengan. Kemudian nah ini cara membuat mungkin masuk ya, add a quiz image. Kalau kita mau masuk ke quiz image ya. Kemudian kalau kita mau membuat enter quiz name berarti kita memasukkan nama quiz yang kita pengen buat. Kalau add-nya quiz image berarti kita tambahkan gambar yang akan kita masukkan sebagai logo atau apa yang di quiz kita ini ya. Kemudian klik pakai enter, mungkin ada English atau bahasa Indonesia juga ada. Terus kalau publik itu untuk umum, untuk siswa, kalau privat untuk privat. Kemudian kita done itu langsung kita klik aja, nanti jalan masuk. Kemudian nah ini adalah contoh-contoh cara membuat soalnya ya. Jadi question itu kita ketik pertanyaan-pertanyaannya ya. Ketik pertanyaan, kemudian add image itu ada gambar-gambarnya ya. Kemudian optionnya itu kita klik adalah pilihan-pilihan kita ya, untuk pilihan ganda ini misalnya. Nah, contoh ini ya, kita klik di sini di sebelah kiri yang putih ini, siapakah nama presiden pertama RI. Nah, pilihannya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Soeharto, Megawati Soekarno Putri. Ini sebenarnya pilihannya bisa lebih dari 4 aja. 5 kemarin saya coba 5 bisa. Tapi di sini kita contohnya 4 aja. Ya. Nah, kemudian di sini nanti kita kasih tanda korek yang jawabannya kan presiden pertama RI siapa? Soekarno ya. Nah, kita klik di sini korek. Nah,
Tapi nanti tampilan di siswa nggak ada jawabannya. Belum. Mereka yang ngisi sendiri. Nah, kemudian misalnya udah selesai kita isi, kemudian kita klik finish ya. Aduh, cepetan ya. Pencet. Nah, ini nanti klik finish kalau misalnya udah selesai. Ya, soal-soalnya kita yang kita bikin udah selesai, kita klik finish. Ya. Kemudian, nah ini kita grade range itu kelas berapa yang mau kita kasihkan di sini. Ini dari kelas 1 sampai di kelas 12 ya. Kemudian ada umum dan sebagainya. Tapi biasanya karena kita sebagai guru ya 1 sampai 12 sudah umum ya. Jadi kalau kelas 1 sampai 6 SD, 7 sampai 9 itu SMP, 10 12 SMA dan SMK. Nah, subjeknya apa? Ya misalnya sejarah tadi kan tentang apa? Sejarah ya, histori atau apa? Sosial. Sejarah ya kalau siapa presiden Indonesia. Kemudian kita tulis finish and create quiz gitu. Kemudian, nah ini keluar ini, jadi ini gambar X image-nya ini, ya. Kemudian play live, ya. Nah kalau play live itu kayak ulangan, ya. Jadi dikasih waktu sekian menit gitu, langsung selesai. Quiz yang Anda buat bisa ditampilkan secara langsung atau dibuat PR. Kalau homework biasanya nanti ada dikasih waktu jangka waktunya harus dikumpulkan kapan. Kemarin saya sudah coba ya Pak kita karena kita dalam situasi kayak gini ya homework. Jadi latihan intinya sih. Jadi kalau latihan mungkin bisa berapa kali, kalau play live itu bisa sekali, hanya sekali aja. Nah, ini waktunya kan ada 30 detik ini. Ini bisa kita atur. Kayak matematika nggak mungkin 30 detik misalnya, ya kan? Atau fisika atau kimia. Nah, itu bisa lebih dari 30 detik bisa kita ganti di sini. Nanti kita edit aja. Edit misalnya kita ganti waktunya misalnya mau 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Gitu. Kemudian, nah ini proses ya, nanti misalnya kita klik tadi apa homework, nah proses ini bisa juga di prosesnya itu bisa jumble question, berarti questionnya kita acak, pertanyaannya diacak, di on, jumble answer, jawabannya kita acak juga, jadi nggak selalu Soekarno itu di nomor A misalnya, bisa saja di B, C, D, dan seterusnya. Diacak gitu. Jadi kita kalau pilih kalau bisa diacak biar tidak sama dengan yang satu dengan yang lainnya. So answer ini berarti dilihat. Jadi setelah mereka menjawab kelihatan jawabannya. Ya jawaban yang benar ini. Kalau ditutup juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk latihan untuk homework nggak apa-apa sih di so answer. So quiz review. Nah ini untuk melihat reviewnya. Gitu. Kemudian ini ya ini joinnya join quiznya. Nah ini adalah linknya bisa kita link. Misalnya kita start game atau nah ini adalah kodenya. Nah ini nanti yang diberikan ke anak. Kalau mau di share tulis saja share on Google Classroom, diklik Google Classroom ya. Itu. Kemudian ya ini sudah sekian saja materi dari saya. Mungkin pertanyaannya kita tunggu setelah ajan selesai kali ya Bu ya. Ibu moderator. Ya. Ya, udah saya rasa cukup dulu untuk awalnya ini. Nanti mungkin setelah ajan kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan aja. Itu silakan saya serahkan kembali ke Ibu moderator. Ngambil nilai Bu, ngambil nilai. Ngambil nilai. Pembelajaran dan ya. Iya. Setelah ajan aja Bu. Bu, mohon maaf. Setelah ajan aja pertanyaannya. Ajan. Setelah ajan aja.
Oke, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Satu aja Bu ya. Di chat. Iya, silakan Bu. Kalau short answer terus terang saya juga belum lihat ya, belum nyoba ya. Kalau untuk short answer yang saya tahu baru bisa di Google Form, saya baru praktekkan. Kalau di Quizzes ini belum bisa kayaknya sih Bu. Ya, nanti coba saya nanti utak-atik lagi, kita katanya belajar. Tapi yang kalau yang short answer itu di Google Form yang saya tahu bisa. Gitu. Silakan Bu. Hermetik.
Ya ya Bu, ya Bu, silakan. Oke. Uh, ya, 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 ya. Uh, oh ya, ya, ya gini Bu. Oke Bu, oke, oke Bu. Ya biasanya sih memang gini. Ya, oke, ya, iya Bu. Saya juga tahu. Ya, 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 ya. Ya, ya mungkin memang sih kebijakan pemerintah belajar di rumah ini work from home belum melihat ya, belum melihat bahwa ternyata ada beberapa anak yang belum nggak punya alat teknologi gadget ya, istilahnya kayak laptop dan sebagainya. Ya mungkin kebijakan pemerintah makanya ada yang namanya belajar dari TVRI ya, dari TVRI dan sebagainya. Itu mungkin salah satu tangkapan dari pemerintah gitu. Ya jadi kalau kita hanya sebagai guru, kita kan hanya tahu disuruhnya apa sama pemerintah ya. Saya juga lihat kok, apalagi kalau anak tambelang ya. Kita ngasih tugasnya di kelas itu ada 36 siswa ya. 36 siswa ya. Ya Bu Susi tahu sendiri 36 siswa yang ngerjain pakai kuisis maupun pakai classroom maupun yang lainnya hanya 10 ya 5 sampai 10 orang gitu. Ya, 5 sampai 10 orang. Kemudian iya iya. Kenapa Bu? Ada apa? Belum. Ini saya mau. Iya iya. Ya dari pemerintah itu kan ya. Oh, ya. Ya ya. Jadi jadi gini Bu. Ya, ini kan hanya yang penting anak itu kalau dari pemerintah itu yang penting itu ada materi yang tersampaikan ke anak, anak cuma disuruh. Jadi kembali lagi ke orang tua masing-masing, ya. Jadi kembali ke orang tua masing-masing. Mungkin dijelaskan kita juga. Ya, ya. Bentar, 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 Bu. Ada komat. Bentar, bentar. Bentar, Bu ya. Jadi gini Bu, ya mungkin dari pemerintah hanya memberikan itu ya, belum ada lagi istilahnya turunannya. Mereka suruh nonton di TV atau seperti apa ya, mungkin kebijakan dari masing-masing guru mapel pun beda-beda. Mungkin ketika ada yang nggak mengerjakan, mungkin terus desain nilainya oleh guru-guru mapel ke wali kelas supaya ditekankan ke muridnya lagi. Tapi kalau kendalanya seperti itu lagi, mungkin ada kebijakan lain. Ada kebijakan lain, mungkin kalau benar orang tuanya itu benar-benar tidak mampu ya nanti ada kebijakan dari sekolah seperti apa. Itu nanti kembali ke sekolah masing-masing sih Bu menurut saya. Nanti mungkin bisa dimusyawarahkan antara iya, makanya itu ya, makanya itu kan ini kan kebijakan pemerintah ya. Nanti mungkin ada perubahan-perubahan lagi. Mungkin dari pemerintah kan saya kan kita hanya sebagai pelaksana ya Bu ya. Saya mencoba eh, mengikuti apa yang saya punya, yang apa yang saya bisa, yang kita pakaiin ya kan, kita pakai. Tapi misalnya pemerintah juga udah mengeluarkan adanya televisi dan sebagainya, mungkin apakah kita juga sebagai gurunya misalnya suruh ngerangkum di acara TV, tapi kan kadang-kadang kan saya perhatikan acaranya ada SD, SMP sama SMA. Nggak tahu kalau SMK ya, SMK saya belum lihat gitu kan. Kan soal ini iya kan SMK belum lihat ya biar materi seperti apa.
Ya gitu. Intinya seperti itu. Eh, intinya pemerintah, tapi masih menunggu kebijakan lanjutannya. Menunggu kebijakan lanjutannya gimana. Apakah nanti ada, mungkin mereka sedang berdebat di sana itu. Gitu aja mungkin ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya. Kita istirahat. Eh, habis banyak. Eh, ya intinya mau sebelum ini Bu, presensinya tolong diedarin dulu deh Bu. Sebelum kita tutup, kayak kita bertiga. Tolong presensinya. Sebentar, presensinya. Mana Bu? Link presensinya. Nah, tar dulu. Ini presensinya belum dikirim. Bu Suci, mohon maaf. Bisa nggak itu? Pak Eko. Bu Suci udah dikirim. Sebentar. Halo, Bu Suci.